Oke, kita mulai aja. Nanti teman-teman kamu yang belum bergabung bisa nonton video ini. Jadi kemarin saya rapat dengan guru-guru kamu. Ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, PAS. PAS itu akan dimulai tanggal 22 November. Jadi itu waktunya memang terasa sempit sekali. Saya pengen kamu perhatikan nilai-nilai kamu, lalu perhatikan juga guru-guru kamu pasti memadatkan teori, dan bukan hanya memadatkan teori juga, dia pasti akan mulai melakukan pengambilan gambar secara, pengambilan nilai secara cepat juga. Jadi itu juga mohon perhatikan. Maksud saya, kenapa saya beritahukan ini, saya pengen kamu berstrategi tentang ini, tentang nilai kamu. Lalu pasti kamu juga punya kegiatan-kegiatan yang harus tetap kamu jalankan. Jadi masalah mindset sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita memilih suatu kegiatan dibanding kegiatan lain, menganggap satu kegiatan ini lebih penting daripada kegiatan lain. Sebenarnya sekali lagi itu mindset, dan menurut saya dari pengalaman saya itu mindset yang bisa diluruskan sih. Maksudnya begini, satu hal tidak lebih penting daripada yang lain ya, semua penting. Jadi kalau semua penting, nanti kamu tinggal ngatur aja. Lalu soal nilai sih sebenarnya nilai kamu tuh sudah bisa terlihat dari yang kemarin. Dari kemarin maksud saya yang rapat bayangan itu, kalau misalnya nilai kamu tidak lebih baik, setidaknya kayak gitu nilainya. Cuma kalau kamu membaik, nanti nilainya hasilnya lebih bagus. Nah, jadi kayak gitu. Lalu kita masih bingung tentang pertimbangan nih, pertimbangan apakah karena Senin, Rabu, Jumat itu kan sudah di PAUD PTM ya. Itu sudah apa? Sudah pasti gitu, Senin, Rabu, Jumat. Nah, itu berkaitan juga nanti dengan PAS kamu. Beberapa usulan. Yang pertama, PAS kamu tuh Senin, Rabu, Jumat. Misalnya Senin kelas 10 masuk semua, Rabu kelas 11 masuk semua, Jumat kelas 12 masuk semua. Misalnya contohnya kayak gitu. Atau tentang hal yang lain sih. Nah, dari situ kamu harus pintar-pintar menyiasati kira-kira gimana. Tapi memang guru-guru kamu memberikan kelonggaran sih. Pada saat PTM dan kamu harus masuk, dan pada saat kamu harus ujiannya itu cuma 2. Cuma di hari itu ujiannya 3. Pintar-pintar untuk sekali lagi mengatur tentang strategi belajar kamu, sehingga ntar kamu mendapatkan nilai yang diharapkan. Sementara itu tetap disiplin ya, tetap disiplin absen misalnya, tetap disiplin mengerjakan tugas, tetap disiplin tentang hal-hal yang lain, sehingga nanti tuh semuanya oke gitu. Kalau kamu oke tuh kamu lebih enak. Sekali lagi, hati-hati dengan mindset bahwa satu hal lebih penting daripada yang lain. Enggak. Semua hal itu penting. Semua hal itu mesti dilakukan. Nanti biar itu melatih otak kamu juga untuk multitasking gitu. Kamu bisa ini, bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu gitu. Dan juga melatih ketahanan mental kamu untuk apa? Biasanya kalau hidup kamu terlalu ribet tuh jatuhnya ke fisik sih. Misalnya kamu pusing atau apa. Nggak apa-apa, maksud saya gunakan semua ini untuk jadi kamu menjadi pribadi yang lebih kuat gitu. Kalau bisa sebenarnya, cuma sayangnya kamu secara umum tidak suka dengan tantangan. Sorry ya, bukan saya ngejat sih. Maksudnya ini umum sebenarnya. Umumnya kamu tuh tidak suka dengan tantangan. Tapi kalau kamu suka dengan tantangan, kasih aja diri kamu tantangan apa gitu. Tantangan itu kadang-kadang kayak apa? Ya tantangan ya. Maksudnya kalau hidup kamu cuma
biasa aja tuh kurang asik sebenarnya. Kasih diri kamu tantangan. Gue tuh pengen ini, gue pengen itu, gue pengen bisa mencapai ini, mencapai itu. Gitu. Kalau tantangan tuh nanti kamu akan menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri kamu yang tidak kamu sadari dan itu luar biasa. Nah, jadi kayak gitu. Sekali lagi, saya rasa baik juga di saat kamu SMA nih, kamu kasih tantangan ke diri kamu. Kamu kasih tantangan sehingga nanti memang akan terasa lebih sulit, tapi awalnya doang. Segala sesuatu tuh lebih sulit di awalnya. Tapi kalau kamu mengatakan oke, saya ikhlas menjalani ini atau apapun ya kata kamu ya, tapi intinya kamu menghadapi seluruh tantangan dalam hidup kamu itu, nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tantangan gitu. Nah, nanti muaranya saya kasih tahu sedikit ya. Muaranya adalah tentang worth it gitu. Misalnya kamu ingin nanti jadi misalnya dengan gaji 20 juta per bulan. Pertanyaannya adalah apakah kamu worth it untuk menerima gaji 20 juta per bulan? Lalu menurut kamu apa yang membuat kamu layak menerima gaji segitu? Kamu tuh bisa apa? Nah, itu jadi kayak gitu nanti pertanyaannya. Nah, menurut saya sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang membuat kamu lebih bisa menghadapi semuanya gitu. Ini urusan kamu ya, urusan orang tua kamu tuh SPP apa gitu. Mereka punya urusan sendiri, kamu kerjakan urusan kamu dan berikan hasil yang terbaik. Kalau kamu bisa berikan hasil yang terbaik, nanti semuanya oke. Everything is okay. Nah, jadi kayak gitu. Sekali lagi akan ada banyak kejutan di tahun ini dan di tahun depan. Kamu pasti akan dalam tanda kutip tambah masalah, tapi sebenarnya yang terjadi adalah ketika kamu tambah masalah, kamu tambah hidup. Nah, jadi kayak gitu. Persiapkan diri kamu selalu. Kalau kamu rasa kamu butuh olahraga, silakan olahraga. Kalau kamu merasa bahwa butuh yang lain dan kamu bisa komunikasikan orang tua kamu, komunikasikan orang tua. Saya kasih contoh satu hal nih, ini terjadi di kelas kita mengenai internet. Internet itu sebenarnya harus ada kerjasama antara kamu dengan keluarga kamu, orang tua kamu. Mereka harus memastikan bahwa internet kamu berjalan dengan sangat baik selama PJJ ini. Itu salah satunya. Sementara itu, kalau internet sudah baik, manfaatkan itu dan dapatkan hasil yang terbaik juga. Nah, jadi kayak gitu. Oke, saya ulang nih. Kesimpulannya adalah yang pertama, ujian itu akan dimulai tanggal 22. Waktunya sempit sekali, cepat sekali. Guru-guru kamu juga pasti akan melakukan pengambilan nilai dan lain-lain. Gitu. Jadi pastikan kamu menghadapi itu. Sementara itu ada beberapa opsi ujian. Salah satunya adalah PTM. Itu sedang dipikirkan. Misalnya contoh Senin, Rabu, Jumat tadi, Senin kelas 10 satu angkatan, Rabu kelas 11 satu angkatan, Jumat kelas 12 satu angkatan. Pada saat PTM itu nanti ujiannya cuma 2 pelajaran aja. Lalu yang ketiga adalah masalah mindset nih, mindset kamu. Kehidupan pribadi kamu penting apa enggak? Penting, sangat penting. Lalu yang lain-lain penting apa enggak? Itu juga penting. Jadi jangan memisahkan bahwa ini lebih penting daripada yang lain. Semuanya penting dan belajarlah untuk melakukan semuanya dengan baik. Belajar. Kalau belajar itu tidak harus berhasil, tapi kamu mencoba. Tapi jangan tidak mencoba ya. Kamu mencoba gitu. Lalu pesan yang tadi yang menurut saya sih ya semuanya itu adalah beranilah menerima tantangan, atau kalau perlu ciptakanlah tantangan untuk diri kamu. Ciptakan tantangan. Tantangan itu akan membuat kamu lebih hidup dan akan membuat hidup kamu nggak flat-flat aja. Jadi kalau
bahasanya sekarang tuh, kenapa hidup lo flat? Karena lo nggak kreatif. Kayak gitu. Kasar itu agak kasar sih. Tapi ya memang kayak gitu. Oke, sekarang hari Jumat, besok Senin itu sudah ganti bulan, jadi selalu bersiap-siap dan selalu waspada untuk menghadapi segala yang kamu temukan, termasuk tugas-tugas dan lain-lainnya. Kayak gitu. Oke, semangat selalu ya, semangat hari Jumat ya. Oke, saya rasa cukup. Thank you ya. Bye-bye. Persiapkan untuk pelajaran ya. Jangan lupa absen kalau belum absen. Oke, bye-bye semuanya. Oke.